Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafa, khususan muallif kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, wa thumma ila arwahi Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami wa usulihima wa furu'ihima annallahu yataghashshahuma birrahma wal maghfirah wa yuskinuhuma al-jannata, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, kita masih berbicara tentang keutamaan iman, dan sekarang kita membahas tentang orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang keimanannya sempurna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidak sempurna keimanan, liman, bagi orang la amanatalahu, yang dia tidak memiliki sifat amanah. Tidak memiliki sifat amanah. Bapak-bapak, terlalu banyak nanti hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang la imana, la imana, la imana. Tidak sempurna keimanan gitu jamaah. Karena memang begini bapak-bapak, kalaulah kita mau ngikutin aturan keimanan jamaah, maka kita itu sebetulnya banyak hal yang kalau kita semuanya jalannya benar itu enak jamaah. Tapi nanti dalam perjalanan bapak-bapak, kita harus bertemu dengan sesuatu yang kita kadang-kadang berbenturan dengan kenyataan yang ada. Contoh begini Pak, satu saat ada tetangga kita sakit. Terus di dalam hadis Rasulullah misalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliain tetangganya. Nah, sebagai bentuk keimanan orang itu baik, maka bagaimana cara dia bertetangga? Nah, ada masa misalkan bapak-bapak, kita baru pulang usaha, baru pulang kerja, baru pulang dagang. Sementara tetangga kita lagi kritis, mobil kagak ada. Udah begitu, itu tetangga sengke banget lagi. Iya, sama kita bawaannya kesel mulu, misalkan begitu kan. Yang punya mobil kita doang. Bagaimana ada coba? Pak RT datang, Pak tolongin apa ya, minjem mobilnya. Siapa? Si Anu. Oh dia. Kenapa emang dia? Sakit. Di situ tuh iman diuji tuh jamaah. Apakah kita ngomong begini, ya baru sakit Pak, belum mati gitu, udah kesel kita sama dia, atau kita ya Allah kesian amat gitu. Tapi sebegitu pun jamaah, ketika kita ngomong kesian amat gitu, kita ya udahlah biarinlah, namanya orang sakit kesian ini. Tahu-tahu istri kita, ngapain bang, kesian nolong kita. Jangan tuh tetangga antepin, nah lu di situ tuh Pak, mulai tuh kita harus berhadapan dengan
sebuah kenyataan. Biarin aja dia, orang dia mama dia sama kita dengki mulu, antepin aja. Gitu. Minta tolong sama yang lain sono. Ya Allah, Pak. Atau akhirnya kita debat sama istri, udah sekarang begini, ambil jalan tengah, mobilnya saya kasih, cari sopirnya aja. Gitu ya. Udah mobilnya dikasih, sopirnya silakan cari. Singkat cerita itu tetangga dibawa ke rumah sakit, ternyata udah diobatin. Jam 3 subuh dia nyampe lagi ke rumah. Besoknya pagi dia udah rada segeran. Kali ketemu negor, kagak. Ya Allah, Pak. Apa omongan kita di situ? Di situ tuh, Pak. Jadi jamaah, ujian keimanan tuh yang berat tuh di situ jamaah. Yang berat tuh di situ. Jamaah. Saya lagi pengen ngomong tentang la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan orang bagi orang yang tidak memiliki amanah, sifat amanah. Ada orang yang dia dapat amanah. Entah dia jabatan apa RT, RW, lurah, camat, atau sampai menteri, sampai presiden sekalipun jamaah. Jangan kemudian ketika ada orang yang dia tidak amanah, lalu kemudian oh berarti dia kok nggak beriman. Lempengan ini nih jamaah, lempengan ada sesuatu masalah, bisa jadi dia tidak amanah. Tapi di lempengan lain dia amanah. Yang lempengan lain dia amanah. Nah, yang tidak amanahnya ini jamaah, kita lihat dulu permasalahannya. Apakah memang betul-betul ada masalah atau memang betul-betul disimpangkan oleh orang itu? Nah, kalau disimpangkan oleh orang itu jamaah, itu dia nggak sempurna keimanan. Karena orang yang beriman nggak bakalan mau nyimpang-nyimpangin jamaah, nggak mau nyimpang-nyimpang. Nggak mau bawa duit haram ke rumah itu, nggak mau jamaah. Pak, jangan orang yang normal, Pak, orang yang nggak normal aja, Pak, orang yang nggak normal. Bapak boleh tanya sama orang yang dia suka mencuri, Pak. Saya karena sering keluar masuk ke penjara, itu mereka jamaah yang biasa nyuri, yang biasa ngerampok, itu nggak tega jamaah, hasil curian, hasil rampokan dikasih buat makan anaknya, udah nggak tega banget jamaah. Itu sebegitu dia punya perasaan tuh jamaah, nggak beres. Bapak nggak usah ngelihat ke penjara, tapi bapak nonton aja di TV itu, yang acara nangkepin penjahat, yang buser lah, apalah gitu ya, gitu. Itu rata-rata Pak, uangnya habis, udah habis duluan sama dia. Iya, buat poya-poya, buat di mana, anak bininya nggak dikasih sama dia, nggak dikasih. Dia tahu ini barang nggak beres, ini barang nggak beres. Jadi sebegitu seorang begajulan sekalipun jamaah, dia punya perasaan ini nggak beres, ini nggak beres ini duit. Iya. Coba dah bapak nonton tuh Pak, rata-rata orang-orang yang ketangkep giran diwawancara uangnya kemana? Sudah habis buat poya-poya, habis buat poya-poya. Kali bapak kenal ada orang yang mencuri, biasa dikerjain menyuri mulu nih orang nih gitu. Lihat aja kehidupannya. Emang kaya? Enggak kaya. Padahal dia kan hasil mencurinya banyak. Enggak tega dia kasih anak sama istrinya, enggak tega. Itu hati jamaah sampai sebegitu. Dia tahu ini bukan barangnya dia. Lah sekarang ada orang nih jamaah nih yang pinter, sampai dia tidak dikasih jabatan, sampai dia dihormatin, orang kalau deket dia juga pada tunduk hormat, kalau bisa orang-orang juga pada berdiri kalau dia datang jamaah. Itu jamaah, dia ambil barang yang haram, dia kasih anak dan istrinya jamaah. Kira-kira
normalan orang yang ini apa orang yang tadi mencuri itu Pak? Masih bagusan dia ya. Yang kita anggap kejam, yang kita anggap sampah masyarakat, yang kita anggap nggak benar, nggak tega itu. Ngasih keluarga barang yang nggak beres tuh nggak tega aja, nggak tega. Dia tahu ini, ya Allah, ini saya boleh ngambil ini, dia boleh mencuri ini, dia tahu itu jamaah, dia tahu. Kalau udah ngelihat kayak gini bukan berarti nyuruh orang jangan jadi pejabat, bukan begitu jamaah. Nyuruh jadi pejabat, nyuruh pegang jabatan, cuman biar dijaga amanahnya gitu. Sebab jamaah nanti kalau orang Islam pada enggak ngejabat jamaah, ntar diambil sama orang lain. Tetap, maka bapak-bapak jangan kemudian omongan saya lalu membuat bapak ngomong ke anak-anak begini, udah kamu kerja udah nggak usah jadi pejabat. Jangan begitu, jangan Pak. Kamu jadi pejabat terus, buat ladang dakwah di sana gitu, buat ladang dakwah di sana. Kalau jadi pejabat ntar kamu ladang dakwah di sana. Adapun rezeki jangan sampai ngambil dari sesuatu yang bukan haknya. Nanti sih bapak-bapak rezeki yang kita makan itu Pak ujung-ujungnya yang halal Pak. Yang buat anak keturunan kita itu yang halal. Pokoknya yang enggak halal ntar dengan sendirinya akan keperes kok. Keperes dengan sendirinya, keperes aja gitu jangan. Caranya ntar Allah punya aturan. Caranya Allah punya aturan. Kadang-kadang udah selesai dia masa jabatannya, tahu-tahu habis aja gitu, habis aja. Hartanya habis aja udah, habis. Saya seringlah Pak ketemu dengan orang-orang yang dulu katanya eselon 1, eselon 2 lah gitu. Ntar kalau giliran udah ketemu, udah pensiun, ya Allah, dulu dia yang mau naik mobil aja dibukain mobilnya, nggak tanggung-tanggung Pak. Itu kalah sih sama bapak. Kalau bapak malah dipersilahkan Pak. Waktu naik Metro Mini dulu ya, itu sama kenaik ya silahkan Pak. Itu membayar. Itu jamaah. Ntar habis kita aja tuh, habis. Sampai akhirnya nggak kebayang gitu jamaah. Nggak kebayang. Kok yang dulu kita lihat begitu hebat, kok yang dulu kita lihat begitu gagah, hancur begitu aja gitu jamaah. Nanti sih ujung-ujungnya jamaah, apa yang halal itu aja tuh ntar ujung-ujungnya tuh akhirnya yang halal aja, yang kita punya jamaah. Itu yang kita punya. Yang nggak halal mah udah hilang gitu aja. Makanya jamaah di sini kembali kemari jamaah, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang dia tidak menjaga amanah jamaah. Apapun semuanya jamaah kalau caranya baik bagus gitu. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid baru aja dilantik jadi khalifah. Nah terus ada pendakwah, ada da'i yang ngomongnya keras sama Harun ar-Rasyid. Kalau engkau berbuat tidak benar, maka aku akan menegur engkau dengan keras gitu. Itu jamaah, dengan keras. Sekilas omongannya bagus jamaah, itu berani di depan khalifah. Tapi emang dasaran khalifahnya orang pinter jamaah, khalifahnya orang pinter, dibalikin tuh omongan. Pernah dalam sejarah ada orang yang lebih baik dari kamu, dia berhadapan dengan orang yang lebih jahat dari aku, yang lebih baik dari orang yang tadi ngomong tuh, dan lebih jahat dari Harun ar-Rasyid. Tapi dia diperintahkan oleh Allah tidak dengan kata-kata yang keras. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha.
datang kamu berdua ke Fir'aun, dia udah melampaui batas itu. Udah melampaui batas. Harun ar-Rasyid dengan Fir'aun, kan masih kejaman Fir'aun jamaah. Nabi Musa dan Nabi Harun sama orang yang ngomong tadi, kan masih bagusan Nabi Musa sama Nabi Harun. Makanya omongannya, dalam sejarah tercatat ada orang yang lebih baik dari kamu dan lebih jahat dari saya. Sampai begitu, lebih jahat dari saya. Tapi dia diperintahkan oleh Allah tidak dengan kata-kata yang kasar. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu berdua ngomong ke Fir'aun dengan qawlan layyina, omongan yang lemah lembut. Bukan omongan yang kasar, bukan. Gitu jam. Jadi hadirin, bukan masalah dakwahnya, amar ma'rufnya, bukan. Tapi cara juga nanti akan menentukan keberhasilan. Cara itu akan sangat menentukan keberhasilan, apakah dia diterima atau tidak. Rasulullah kan gitu jamaah. Rasulullah itu diapain aja jamaah. Tapi apa kemudian Rasulullah ngomongnya kasar? Kan enggak. Rasulullah ngomongnya enak aja gitu. Sampai kemudian walau kunta fazzon gholizul qalbi, seandainya engkau keras, berlaku kasar, keras hati engkau gitu, lan faddu min haulik, dia akan berpaling dari engkau. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika ada orang yang tidak amanah, tetap harus ditegur, tapi dengan cara-cara yang baik jamaah. Bukan kemudian dituding, dihardik gitu. Manusia ketika dia punya hati, maka disentuh hatinya, entar lama-lama juga baik jamaah. Ya. La imana liman la amanatalahu. Tidak sempurna keimanan orang yang tidak memiliki amanah. Dan Rasulullah itu salah satu sifatnya itu amanah. Wallahu a'lam bishawab.